Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas variabel dan tipe data. Apa itu variabel dan apa itu tipe data? Kita perhatikan sebentar sebuah gambar berikut. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Ya, di sini ada yang pertama adalah gambar piring yang belum ada isinya. Ada yang kedua ada isinya buah, dan ketiga ada isinya yaitu angka. Nah, piring tersebut kita sebut saja variabel. Ada variabel tanpa isi, variabel yang berisi buah, dan variabel berisi angka. Nah, kalau kita perhatikan, kita seharusnya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa apa itu variabel. Nah, dari gambar tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai sementara. Di sini nilai berupa buah, di sini nilai berupa angka. Jadi variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai sementara. Itu simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Wikipedia atau yang lainnya, variabel itu berubah-ubah sifatnya, tidak tetap. Ada salah satu variabel yang tetap, yaitu variabel konstanta nanti. Seperti pi itu nilainya tetap, yaitu 3,14. Kemudian yang kedua, deklarasi sesuatu yang memiliki variasi nilai. Ketiga, variabel berbeda-beda dalam bahasa pemrograman. Disebut juga simbol yang mewakili nilai tertentu. Variabel yang dikenal di subprogram disebut variabel lokal, sedangkan yang dikenal secara umum atau utuh dalam suatu program disebut variabel global. Nah, ini contoh penempatan variabel dalam sebuah coding. Ini adalah menentukan bilangan ini genap atau ganjil. Kita contoh ya. Kalau teman-teman tadi masih bingung variabel seperti apa, ingat saja variabel sebagai tempat menyimpan nilai sementara. Kita perhatikan. Di sini adalah yaitu variabel nilai dan variabel sisa. Nah, kemudian di depannya sebelum variabel ada sebuah tipe data, yaitu ini adalah tipe data integer. Nah, kalau yang ini variabel, ini adalah variabel. Nah, kemudian setelah kita mengetahui variabel, berikutnya adalah tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam sebuah variabel. Oke. Ada berbagai macam tipe data. Yang pertama adalah tipe data char. Tipe data ini adalah berupa karakter, contohnya Z, B, dan lain-lain. Di satu karakter, bukan satu kata, apalagi satu kalimat. Kemudian ada integer, angka atau bilangan bulat. Contohnya 29, 256, dan seterusnya, min, dan seterusnya ya. Berikutnya ada float. Bilangan ini, tipe data ini untuk bilangan desimal. Teman-teman sudah tahu bilangan desimal seperti apa? Situ ada 2, sekian sekian sekian. Kemudian ada tipe data double. Nah, ini bilangan desimal juga, tapi kapasitasnya lebih besar. Kemudian, nah ini contohnya ya, itu string. Tipe data ini adalah kumpulan dari karakter. Kumpulan dari karakter, yaitu kumpulan dari karakter yang membentuk teks. Nah, contoh di sini hello world. Dan yang terakhir ada tipe data boolean, tipe data yang hanya bernilai true atau false saja. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba ke dalam program. Oke, di sini contoh membuat variabelnya. Variabel diawali dengan huruf kecil ya. Ini adalah nama variabelnya. Di depan variabel kita harus memberikan sebuah tipe data di sini. Ini variabel yang kosong, bertipe integer. Yang kedua, variabel bertipe integer
yang sudah diberi nilai. Kemudian ini yang terakhir adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Kita bisa langsung menuliskannya satu baris seperti ini. Nah, dalam menulis variabel kita tidak bisa sembarangan asal tulis ya. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java seperti if, for, switch, dan lain-lain karena itu adalah bagian kode dari Java. Nama variabel boleh menggunakan huruf, angka, dan garis bawah dan simbol dolar. Namun, penggunaan garis bawah dan simbol lebih baik dihindari. Nama variabel harus diawali dengan huruf kecil karena Java menggunakan gaya camel case. Seperti tadi di awal sebelum ini kita contohkan nama variabel menggunakan huruf kecil. Dan apabila nama variabelnya lebih dari satu kata, maka kata berikutnya kita tidak gunakan spasi, tapi kata berikutnya kita gunakan huruf besar. Seperti ini. Nama variabel ini sebenarnya dua kata, tapi kita sambung, dan kata keduanya variabel kita gunakan huruf besar. Oke. Mari kita coba ke dalam program. Kita akan membuat sebuah variabel. Langkah yang pertama kita buat dulu kelasnya, Java class. Kemudian kita next. Kita buat sini data diri. Oke. Kita hapus saja yang ini. Objek static ini yang harus ada ya. Oke. Oke, kita akan membuat variabelnya. Kita akan buat variabel dengan tipe data string, yaitu variabel nama, alamat, dan nomor HP. Kita nomor HP dibuat string saja. Kemudian berikutnya dengan tipe data integer kita buat variabel usia. Kemudian kita buat tipe data double. Dengan variabelnya tinggi. Nah, setelah membuat variabel, kita akan mengisi variabel tadi yang telah kita buat. Oke, kita isi variabel nama. Kemudian alamat. Di sini alamat. Oke. Alamat, kemudian usianya saya buat 26. Kalau usia karena ini angka ya, berarti kita tidak usah dikasih tik. Nah, seperti ini saja bisa. Setelah itu tinggi juga kita bisa langsung, tidak usah menggunakan tanda petik. Nah, seperti ini. Setelah kita mengisi, maka berikutnya kita outputkan ke layar.
layar ini dipisah ya. Oke. Sistem out ini adalah perintah untuk menampilkan di layar ya. Dan sini nama, oke, besar saja, ini akan ditampilkan di layar nama. Kemudian kita panggil variabel nama. Jadi variabel nama ini akan memanggil isi dari variabel nama di sini ya. Oke. Jangan lupa titik koma yang sering kelupaan. System.out alamat, kita panggil variabel alamat ya, benar. Kemudian usia tahun ya, usia. Nah, kita panggil variabel usia di sini. Saya kelupaan ya, usia. Oke, kita tambahkan tahun saja, biar ada keterangan sekian tahun gitu. Kemudian sistem.out. Oke, ini kita tingginya, lupa, nah, kita kasih titik dulu, tinggi titik 2 petik. Di sini kita panggil variabel tingginya ya, kemudian kita tambahkan sentimeter seperti itu. Ini ada yang kurang satu ya. Di sini ada variabel nomor HP. Kita belum cantumkan ya di sini nomor HP. Kita taruh di sini saja alamat. Oke, di sini nomor HP. Nah, kita kelupaan tadi. Kita jadikan string saja biar karena nomor HP tidak akan bisa dihitung. Kita anggap saja nomor HP sebagai teks. 08 sekian lah ya nomornya. Oke, kita tutup. Nah, di sini juga kita panggil sistem print. Oke, nomor HP. Oke, seperti ini. Oke, kita panggil variabel nomor HP. Oke, kita cek apakah ada yang salah di sini. Nah, kita coba jalankan. Oke, dengan menekan Shift F6. Ada error di bagian diri. Kita coba di sininya tinggi, kita pakai koma. Ya. Sistem print out. Nah, di sini kita cek tinggi. Kurang di sini ya. Di sini kita kurang. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman kita harus teliti ya dalam ngoding. Oke.
Oke, berhasil. Jadi inilah program latihan variabel. Nah, di sini ada variabelnya yang kita buat, kemudian variabel kita isi. Setelah kita isi, baru kemudian variabel tadi kita cetak di layar atau kita outputkan seperti itu. Berikutnya kita akan membuat program yang kedua, latihan yang kedua. Kita buat lagi Java class. Di sini kita akan membuat sebuah membuat sebuah program luas lingkaran. Oke, kita finish. Oke, luas lingkaran. Pertama, kita deklarasikan variabel dulu. Untuk menghitung luas lingkaran, kita menggunakan rumus pi r kuadrat. Nah, maka kita buat dulu variabelnya, yaitu variabel pi. Karena kita tidak tahu nanti hasilnya atau nilainya berapa, kita ambil aja yang range-nya paling banyak, yaitu kita pakai tipe data double. Kita buat variabelnya pi, kemudian jari-jari kita gunakan R saja. Berikutnya luas, variabel luas. Oke. Kita deskripsikan variabel. Oke. R adalah jari-jari. Kita masukkan jari-jarinya 10. Kemudian pi. Pi ini adalah variabel konstan ya, karena nilainya sudah pasti dan akan terus konstan seperti itu, yaitu 3,14. Kita gunakan ini saja. Kemudian ini adalah prosesnya. Untuk menghitung luas, maka rumusnya adalah luas pi r kuadrat. Pi r kalikan r, pi r kuadrat. Nah, kita cetak ke layar. Sistem. Agar otomatis keluar kodenya, kalian bisa mencoba dengan kontrol spasi. Kita pilih sistem out print. Kita hapus dulu. Kita gunakan yang print saja, biar kita nanti tahu bedanya apa. Print dan println. Oke. Kemudian kontrol spasi. Kita pilih sistem out. Kemudian kita hapus, karena ini variabel, maka tidak perlu menggunakan, kita akan memanggil variabel, maka kita tidak perlu menggunakan tanda petik, langsung saja variabelnya luas. Oke, kita jalankan. Oke, kita hapus dulu. Oke, codingnya sudah selesai, kita jalankan. Oke, luas lingkarannya adalah 314.
kode kita berhasil. Seandainya kita rubah nilai di sininya menjadi berapa yang akan dihasilkan luasnya. Nah, inilah kenapa kita menggunakan tipe data double, karena kita tidak tahu nanti ketika diproses hasil yang dikeluarkan adalah atau hasilnya akan menampung berapa angka di belakang koma. Kita tidak tahu angka yang akan keluar angka berapa. Inilah kenapa kita menggunakan tipe data double, karena kita tidak tahu nanti hasil di akhirnya atau hasil luas lingkarannya menghasilkan angka berapa. Maka kita gunakan tipe data double.